Selamat datang di Dongeng Rakyat, tempat kisah-kisah misteri dan legenda dari pelosok Nusantara diangkat kembali. Malam ini, kami akan membawakan sebuah kisah horor dari Desa Ponggok, Kabupaten Blitar. Tentang sepasang suami istri yang nekat melakukan pesugihan tuyul demi menyelamatkan orang tua, tapi malah menyeret mereka ke dalam kegelapan. Inilah tuyul dari desa sebelah. Pagi itu, warung kelontong Bu Sarmi di Desa Ponggok, Kabupaten Blitar, mulai ramai seperti biasa. Anak-anak sekolah membeli jajanan, para ibu datang membeli sembako, dan beberapa warga mampir hanya untuk mengobrol. Warung sederhana yang berada di depan rumahnya itu memang menjadi pusat aktivitas kecil desa. Namun, di balik senyuman Bu Sarmi yang menyambut para pembeli, hatinya diliputi kegelisahan. Semalam, seperti rutinitas biasanya, Bu Sarmi menghitung uang hasil penjualan harian. Uang pecahan 50.000 dan 20.000 ia susun rapi dalam sebuah kaleng biskuit bekas. Jumlahnya genap, Rp1.500.000. Ia ingat betul karena sempat mencatatnya di buku tulis kecil yang selalu ia simpan di balik etalase kaca. Namun pagi ini, saat hendak menambah uang kembalian, ia terkejut. Uang itu kini hanya tersisa Rp1.300.000. Bu Sarmi terdiam cukup lama. Keningnya berkerut, dan tangannya gemetar saat kembali menghitungnya untuk ketiga kali. Hendak mungkin, gumamnya. Semalam sudah aku hitung. Rapi semua. Ia melihat ke sekeliling ruangan. Tidak ada tanda-tanda pembobolan. Tidak ada jendela terbuka, tidak ada bekas congkelan pintu. Semua terkunci rapat seperti biasa. Hendak mungkin anakku sendiri yang ngambil, pikirnya, mencoba menepis prasangka buruk. Apalagi sampai 200.000. Seketika, ia teringat pembicaraan beberapa tetangga di pos ronda minggu lalu. Desa sebelah, Desa Ngrami, lagi geger katanya. Banyak uang warga yang hilang sedikit-sedikit. Kata orang-orang, itu ulah tuyul. Bu Sarmi menelan ludah. Dada kirinya terasa sesak. Ia tak percaya tahayul, tapi kejadian ini terasa aneh. Terlalu aneh. Sudah hampir 2 minggu terakhir, warga Desa Ponggok memperhatikan sosok pria asing yang tiap sore melintasi jalan setapak desa. Ia selalu berjalan kaki dari arah Desa Ngrami, desa yang hanya berjarak 2 km di sebelah timur. Langkahnya pelan tapi mantap, seolah tahu benar arah yang dituju. Yang membuat orang-orang heran bukan hanya wajahnya yang asing, berkulit gelap, rambut tipis, dan mata yang sayu tanpa ekspresi, tapi juga cara jalannya yang aneh. Ia selalu menaruh kedua tangannya ke belakang, persis seperti orang yang sedang menggendong sesuatu yang tak terlihat. Dia itu siapa? Ya, setiap hari lewat sini, nggak pernah nyapa, kata Pak Sastro, tukang tambal ban di pinggir jalan. Tangannya di belakang terus, kayak gendong bocah kecil. Iya, aku juga pernah lihat. Tapi pas kutanya, dia cuma nengok bentar, terus jalan lagi. Gak ngomong sepatah kata pun, sambung Bu Marni, pedagang gorengan. Kabar tentang pria misterius itu akhirnya sampai ke telinga Bu Sarmi. Malam itu, setelah menutup warung lebih awal, ia duduk di teras rumah dengan gelisah. Pikirannya masih berkecamuk soal uang yang berkurang. Dan kini, bayangan pria asing itu membuat hatinya makin tak tenang. Saat azan maghrib berkumandang, dari kejauhan terlihat sosok itu lagi. Pria misterius itu berjalan melintasi jalan kecil di depan warungnya, tetap dengan posisi tangan ke belakang. Namun kali ini, Bu Sarmi memperhatikan dengan lebih saksama. Di punggung pria itu, seolah ada sesuatu yang bergerak. Kecil, seperti tangan mungil yang mencengkeram punggungnya. Bu Sarmi tercekat. Matanya membelalak. Bayangan hitam kecil itu tampak sesekali melongok dari balik punggung pria itu, seperti bayi. Tapi dengan kepala yang botak licin dan mata yang besar menyala, ia langsung masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rapat-rapat. Dan malam itu, uang di warungnya kembali berkurang 100.000. Keesokan harinya, suasana Desa Ponggok berubah mencekam. Di warung kopi milik Pak Karyo, para warga berkumpul sejak pagi. Obrolan yang biasanya ringan kini dipenuhi keluhan dan rasa curiga. Duitku hilang Rp100.000, padahal aku taruh di dalam lemari yang dikunci, keluh Pak Tamin dengan wajah muram. Aku juga. Semalam ada Rp50.000 di dompet, paginya tinggal Rp10.000. Ndak masuk akal, sambung Mbak Lilis, penjual sayur keliling. Aku malah kehilangan 2 lembar Rp20.000. Padahal aku simpan di bawah bantal, kayak biasa, kata seorang nenek tua sambil gelisah. Warga mulai saling pandang.
Mereka semua mengalami hal yang sama, kehilangan uang dalam jumlah kecil, tapi sering dan berulang. Tidak ada tanda pencurian, tidak ada jejak maling. Semuanya terjadi diam-diam, seperti dicuri makhluk tak kasat mata. Mungkinkah ini tuyul? Bisi Pakario, pelan namun cukup untuk membuat semua terdiam. Seorang bapak tua yang sejak tadi hanya diam, akhirnya bicara. Aku sudah pernah lihat kejadian kayak gini dulu, waktu masih muda. Kalau hilangnya cuma uang kecil, tapi sering, dan ndak ada jejak. Itu pasti ulah tuyul. Katanya tuyul itu nggak bisa ambil uang banyak sekaligus, jadi ambilnya dikit-dikit tapi sering, timpal seorang pemuda. Semua mata kini tertuju pada satu hal, si pria asing yang sering lewat tiap sore. Warga mulai mengaitkan kemunculannya dengan rentetan kejadian aneh ini. Kita harus cari tahu siapa dia. Jangan-jangan dia majikannya tuyul itu, ujar Pak Tamin, suaranya mulai tegas. Sudah 3 hari berlalu sejak pria asing itu terakhir kali terlihat melintasi desa Ponggok. Dan dalam 3 hari itu pula, warga merasa lega, tak ada lagi uang yang hilang, tak ada lagi bisik-bisik malam yang membuat tidur gelisah. Namun bagi Dimas, seorang pemuda desa yang dikenal cerdas dan penasaran, ketenangan ini justru menimbulkan kecurigaan. Ia merasa ada yang belum selesai. Kenapa pria itu tiba-tiba menghilang? Dan benarkah dia yang selama ini menjadi sumber malapetaka di desanya? Akhirnya, Dimas memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Ia berangkat pagi-pagi ke Desa Ngrami, berjalan kaki menyusuri pematang sawah dan jalan setapak, berharap menemukan jawaban atas rasa penasarannya. Setibanya di sana, ia mulai bertanya-tanya kepada warga sekitar. Oh, kamu maksud rumah yang di ujung sana? Kata seorang ibu yang sedang menjemur pakaian sambil menunjuk ke arah rumah kecil berdinding kayu. Itu orang baru. Gak pernah ngobrol sama siapa-siapa. Namanya siapa, Bu? Tanya Dimas. Kurang tahu. Waktu pindahan juga gak banyak barang. Cuma tas dan karung besar. Orang-orang cuma bilang dia dari Sulawesi. Dimas mendekati rumah itu. Pagar bambunya tertutup, daun pintu terlihat rapat, bahkan jendela pun tertutup rapat oleh kain hitam dari dalam. Tidak ada suara. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ia mencoba mengetuk pelan. Tok. 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 Tidak ada jawaban. Tok. Tok. Masih sepi. Dimas menempelkan telinganya ke pintu. Hening. Namun samar-samar, ia mencium bau aneh dari dalam rumah. Seperti bau kemenyan yang dicampur sesuatu yang amis. Merinding, Dimas mundur perlahan. Ia menatap rumah itu lama, sebelum akhirnya berbalik pulang. Dalam perjalanan kembali ke Ponggok, pikirannya penuh tanda tanya. Siapa sebenarnya pria itu? Apa benar dia berasal dari Sulawesi? Dan apa hubungan antara kepergiannya dengan berhentinya kehilangan uang di desanya? Dari hasil obrolan dengan salah satu warga desa Ngrami yang agak cerewet, Dimas akhirnya mendapat sedikit gambaran tentang siapa pria misterius itu. Namanya Fajar, berasal dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Ia datang ke desa Ngrami sekitar 6 bulan lalu bersama istrinya, Ratri. Pasangan itu tinggal di rumah sederhana di pinggir desa, sedikit terpencil, dan tidak pernah terlihat berbaur dengan warga lain. Belum punya anak, tidak ada keluarga yang pernah datang berkunjung, dan tak ada suara apapun dari dalam rumah mereka, siang maupun malam. Satu hal yang menarik perhatian warga adalah kebiasaan Fajar setiap sore. Dia itu, Mas, kata Pak Minto, warga tua yang mengenal tetangga-tetangganya dengan baik, sore-sore selalu jalan kaki. Arah jalannya beda-beda. Kadang ke barat, kadang ke utara, kadang ya ke arah desa Ponggok itu. Ngapain jalan terus begitu, Pak? Tanya Dimas. Pak Minto menggeleng. Gak ada yang tahu. Tapi tiap dia lewat, ayam tetangga jadi ribut. Kucing juga kabur. Seolah-olah mereka nyium sesuatu yang gak kelihatan. Rasa penasaran Dimas semakin membuncah. Ia merasa ini saatnya untuk mencari tahu sendiri. Maka sore itu, ketika sinar matahari mulai menguning di ufuk barat, Dimas berdiri agak jauh dari rumah Fajar, bersembunyi di balik rumpun pisang. Tepat seperti dugaan, pintu rumah terbuka perlahan. Fajar keluar dengan langkah tenang, mengenakan baju lengan panjang dan sarung. Tangannya kembali berada di belakang, seperti sedang menggandeng atau menggendong sesuatu. Dimas membuntutinya diam-diam, menjaga jarak agar tidak ketahuan. Hari itu,
Arah langkah Fajar menuju jalan setapak ke arah barat, menuju perkebunan bambu yang sunyi. Tak banyak warga yang lewat sana karena angker dan sepi. Dimas menahan napas, berusaha tidak membuat suara saat ranting kering patah di bawah kakinya. Sesekali Fajar berhenti, menoleh ke kiri dan kanan, lalu melanjutkan perjalanan. Di antara pohon-pohon bambu yang rimbun, Fajar akhirnya berhenti di sebuah lahan kosong berumput tinggi. Ia berdiri diam beberapa saat, kemudian duduk bersila di tanah. Dari sakunya, ia mengeluarkan sesuatu, benda kecil yang tak jelas bentuknya. Dimas menyipitkan mata. Saat itulah ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Bayangan kecil muncul di samping Fajar. Kecil, berkepala botak, bermata besar, merayap perlahan ke arahnya seolah mencium keberadaan orang lain. Dimas mundur perlahan. Namun ranting di bawah kakinya patah. Kerak! Fajar menoleh. Dan makhluk kecil itu tiba-tiba menghilang dalam sekejap. Mata Fajar menatap langsung ke arah Dimas, tajam, dingin, dan tidak seperti manusia biasa. Dimas segera berlari sekuat tenaga, tak berani menoleh ke belakang. Pagi itu, setelah semalaman gelisah dan terus memikirkan kejadian di perkebunan bambu, Dimas akhirnya sampai pada satu kesimpulan. Fajar pasti menuju ke desa Bonduren. Lokasinya searah dengan tempat ia terakhir terlihat. Jika memang Fajar membawa tuyul, maka bisa jadi sekarang giliran warga Bonduren yang menjadi korban. Ia pun mengajak sahabat karibnya, Raka, seorang pemuda yang terkenal nekat dan tak pernah takut pada hal-hal mistis. Rak, gue yakin si Fajar sekarang mainnya ke Bonduren. Kita harus cek, jangan-jangan warga sana juga kehilangan duit, kata Dimas sambil menghidupkan motor Mega Pro tuanya. Tanpa banyak tanya, Raka naik ke jok belakang. Ayo, gas! Mereka melaju melintasi jalan kecil berdebu, diapit hamparan sawah yang menguning. Sesampainya di Bonduren, mereka mulai bertanya-tanya ke warga. Dan ternyata, kekhawatiran Dimas terbukti. Semenjak 2 minggu ini, uang saya sering hilang mas. Kecil sih, tapi terus-terusan. Padahal rumah saya dikunci rapat, ujar seorang ibu yang berjualan jamu keliling. Saya juga. Enggak cuma sekali 2 kali, kata warga lain. Ada yang bilang mungkin maling, tapi... Maling kok Anda ambil semuanya? Dimas dan Raka saling pandang. Hati mereka makin yakin, tuyul itu kini berpindah sasaran. Malam pun menjelang. Dalam perjalanan pulang, mereka sengaja mengambil jalur memutar melewati desa Ngrami. Ketika melintasi rumah Fajar, Dimas menghentikan motornya. Sekalian, kita intip rumahnya. Siapa tahu ada hal aneh lagi. Mereka mematikan mesin dan mendorong motor ke semak-semak pinggir jalan. Rumah itu tampak sepi, gelap, hanya ada cahaya redup dari balik jendela. Mereka mendekat perlahan, menyelinap di balik pagar bambu yang tak terkunci. Dari sela jendela yang sedikit terbuka, keduanya mengintip ke dalam. Apa yang mereka lihat membuat darah mereka berdesir dingin. Ratri, istri Fajar, tampak duduk bersandar di dipan kayu dengan wajah pucat dan tubuh lemas. Di pangkuannya ada 2 bayi kecil, tapi bukan bayi biasa. Keduanya botak, berkepala besar dengan kulit abu-abu kehijauan. Mata mereka besar, menonjol, dan bergerak liar ke segala arah. Mereka menyusu di dada Ratri, yang tampak menahan sakit sambil menggigit bibir dan merintih pelan. Pelan, pelan. Sakit, Fajar. Namun Fajar tidak terlihat di ruangan itu. Entah ada di mana. Dimas dan Raka menahan napas, tubuh mereka gemetar. Bayi itu bukan manusia. Dan Ratri tampak seperti sedang memberi makan sesuatu yang tidak seharusnya ia pelihara. Mereka buru-buru kabur dari sana, naik ke atas motor dan memacu Mega Pro secepat mungkin meninggalkan desa Ngrami. Keesokan paginya, Dimas dan Raka tidak bisa menyimpan sendiri apa yang mereka lihat semalam. Tanpa menunggu lama, mereka segera menemui Pak RT dan Mbah Wiryo, sesepuh yang paling dituakan di desa Ponggok. Mereka menceritakan segalanya, perjalanan ke desa Bonduren, laporan warga yang kehilangan uang, hingga kejadian mengerikan di rumah Fajar. Mereka menggambarkan dengan jelas sosok 2 bayi aneh yang sedang menyusu pada Ratri, dan bagaimana Ratri terlihat kesakitan seperti tidak menghendaki semua itu. Pak RT mendengarkan dengan serius, sesekali melirik Mbah Wiryo yang menunduk dalam-dalam. Apa mungkin itu tuyul, Mbah? Tanya Raka, dengan suara setengah berbisik. Mbah Wiryo menghela napas panjang. Tuyul itu bukan cuma sekadar jin pencuri.
Dalam beberapa aliran ilmu hitam, ada juga anak titipan. Sosok kecil seperti bayi, tapi makhluk halus. Dipelihara dan disusui dengan darah atau bahkan energi kehidupan. Biasanya yang seperti itu lebih kuat dari tuyul biasa. Pak RT memijat pelipisnya. Cerita kalian ini serius. Tapi warga sekarang sudah tenang, sudah nggak ada yang kehilangan uang. Kalau kita ributkan sekarang, bisa bikin panik lagi. Akhirnya, cerita Dimas dan Raka ditampung sementara. Tidak ditolak, tapi juga tidak langsung ditindaklanjuti. Dimas dan Raka bisa menerima keputusan itu, meski dalam hati mereka merasa tak tenang. Waktu berjalan. 1 minggu berlalu. Awalnya semuanya tetap tenang. Tapi sore itu, tepat setelah hujan turun ringan dan langit mulai memerah, beberapa warga melihat Fajar kembali berjalan melintasi desa Ponggok. Langkahnya masih sama, tenang dan teratur. Tangannya tetap di belakang, seolah menggandeng atau membawa sesuatu yang tidak terlihat. Beberapa orang hanya mengawasi dari kejauhan, tapi malamnya, keluhan mulai muncul kembali. Saya kehilangan uang Rp20.000. Baru saya masukkan ke dompet sore tadi, keluh Pak Sastro. Dompet saya ada di dalam lemari, dikunci, Mas. Tapi hilang Rp50.000, tambah Bu Sarmi. Dan semakin malam, semakin banyak laporan yang sama. Dimas dan Raka saling pandang. Wajah mereka serius. Dia kembali, kata Dimas pelan. Dan sepertinya, tuyulnya makin lapar. Di balik rumah sunyi yang selalu tertutup tirainya, suara pelan penuh derita terdengar dari dalam. Ratri menggeliat lemas di atas tikar, tubuhnya gemetar, wajahnya pucat dan berkeringat. Di dadanya, 2 sosok kecil seperti bayi berkulit kehijauan masih menempel, menyusu dengan rakus. Wajah Ratri menegang, lalu menyeringai kesakitan, giginya bergemeletuk menahan perih yang semakin tak tertahankan. Mas, aku gak sanggup lagi, rintihnya dengan suara nyaris tak terdengar. Tiap hari, mereka makin rakus. Makin nyakitin. Badanku lemas. Jiwaku terkuras. Fajar, yang duduk di sampingnya, menunduk dalam diam. Air matanya mengalir perlahan, jatuh ke tanah. Ia tahu. Ratri sudah berada di batas akhir. Ratri, kita sama-sama tahu, ini semua kita lakukan demi pengobatan orang tuamu di Kendari. Biaya rumah sakit, operasi. Kita gak punya siapa-siapa. Kita butuh uang cepat. Dan jalan ini yang kita pilih, katanya dengan suara gemetar. Ratri hanya menatapnya dengan mata kosong. Fajar menatap 2 makhluk kecil itu. Dulu, mereka tampak seperti bayi normal, menangis, tertawa, walau tanpa suara. Tapi sekarang, bentuknya makin menyeramkan. Kuku mereka memanjang. Mata mereka memerah. Dan tubuhnya lebih dingin dari es. Mereka bukan bayi. Mereka kutukan. Kita sudah terikat, Ratri. Kita sudah sepakat. Dulu, Mbah Jarwo sudah bilang, setelah tuyul ini lahir dari ritual, mereka akan menyusu padamu. Dan itu pengikat jiwa. Kita tak bisa lepas. Tak bisa mundur. Mata Ratri berkaca-kaca. Tapi, aku merasa mereka mulai mengambil lebih dari sekadar darahku. Mas. Seperti hidupku pelan-pelan mereka hisap. Fajar menutup wajahnya. Rasa bersalah menghantam dadanya. Ia ingat jelas malam ketika mereka melakukan perjanjian dengan Mbah Jarwo, dukun tua dari Gunung Pegat. Ia memberi mereka 2 telur hitam dan segumpal tanah dari kuburan bayi. Kalau ingin cepat kaya, kata Mbah Jarwo kala itu, kalian pelihara mereka. Tapi ingat, tuyul ini bukan tuyul sembarangan. Mereka adalah anak-anak dari alam bawah. Mereka harus diberi makan. Dan diberi kasih sayang. Termasuk disusui. Karena darah dari ibunya adalah pengikat paling kuat, tambahnya sambil tersenyum miring. Kini, di tengah malam yang sunyi, Ratri menangis dalam diam. Tubuhnya semakin lemah. Sementara 2 makhluk itu tampak semakin kuat. Dan jauh di luar rumah, di desa Ponggok, uang kembali hilang. 1 demi 1. Pagi itu, desa Ponggok tak lagi bisa menahan amarah. Warga yang selama ini bersabar akhirnya merasa cukup. Laporan kehilangan uang terus berdatangan,
dari anak-anak, ibu rumah tangga, hingga pedagang kecil. Jumlahnya bervariasi, ada yang Rp10.000, ada yang Rp200.000. Tapi polanya sama, uang hilang tanpa jejak. Nama Fajar kembali mencuat. Sudah terlalu banyak yang menghubungkan kemunculannya sore hari dengan hilangnya uang warga. Sekarang atau tidak sama sekali. Kita harus bertindak, teriak Pak Narto, pemuda paling vokal di balai desa. Sore itu, puluhan warga desa Ponggok berkumpul, bersatu dalam kemarahan. Ada yang naik motor, ada yang naik mobil bak terbuka. Mereka membawa bambu, kayu, dan beberapa bahkan menggenggam jerigen berisi bensin, sekadar ancaman. Tujuannya satu, rumah Fajar di Desa Ngrami. Suasana tegang menyelimuti perjalanan mereka. Setibanya di depan rumah kayu sederhana itu, warga langsung menggedor pintu. Fajar, keluar. Fajar sempat mengintip dari balik jendela, wajahnya pucat pasi. Namun pintu sudah keburu didobrak. Dalam hitungan detik, tubuhnya diseret keluar dan dijatuhkan ke tanah. Pukulan pertama mendarat di wajahnya. Tendangan menghantam punggung dan perutnya. Aku tahu kau yang nyuri uang kami. Bilang, kau pelihara tuyul, iya? Fajar menggeliat kesakitan di tanah, darah menetes dari bibirnya. Di tengah amukan, Ratri keluar dari rumah, tubuhnya gemetar. Ampun, ampun. Jangan dibunuh, isaknya sambil memeluk tubuh suaminya yang terkapar. Pak RT dan beberapa tokoh desa Ponggok yang ikut hadir mencoba menenangkan massa, tapi suasana sudah terlanjur memanas. Aku mengaku, teriak Fajar akhirnya, dengan suara serak. Semua langsung hening. Fajar terisak. Kami memang minta bantuan orang pintar. Dulu. Di Kendari. Demi biaya berobat orang tua Ratri. Tapi sekarang, kami tak bisa keluar dari ini. Kami melakukan kesalahan besar. Jadi benar kamu pelihara tuyul? Bentak seseorang. Fajar mengangguk pelan, iya. Tapi sekarang, semuanya sudah di luar kendali. Warga Desa Ngrami yang datang belakangan ikut menyaksikan kejadian itu. Alih-alih membela, mereka justru ikut menyuarakan kemarahan. Kami juga kehilangan uang. Rumah kami dekat dengan rumahmu, Fajar. Sekarang kami tahu kenapa. Tangisan Ratri pecah, tubuhnya gemetar, lututnya lemas. Fajar hanya bisa tertunduk. Kalau harus dihukum, hukum saya. Tapi biarkan istri saya pergi. Suasana riuh. Warga bersorak, ada yang masih ingin melanjutkan amukan, ada yang mulai terdorong untuk menyerahkan Fajar ke pihak berwajib. Ketika amukan warga memuncak, dan Fajar hampir diseret ke atas truk bak terbuka, suara berat dan berwibawa memecah kerumunan. Sudah cukup. Jangan lanjutkan dosa dengan dosa. Warga serentak menoleh. Seorang pria tua berjubah putih dengan sorban di kepala berjalan perlahan diiringi cahaya lampu senter dari beberapa pemuda. Itu dia, Ustadz Gara. Sosok ulama yang sangat disegani di seluruh penjuru Blitar. Begitu melihatnya, warga spontan diam. Tak ada yang berani bersuara. Bahkan Pak Narto yang paling beringas pun langsung menunduk. Ustadz Gara menatap satu persatu wajah warga, lalu menunduk ke arah Fajar yang terkapar penuh luka. Ratri menangis terseduh-seduh di sampingnya. Bangun, nak. Sudah cukup, ujar Ustadz Gara lembut. Ceritakan pada kami semuanya. Jangan ada yang disembunyikan. Dengan tubuh gemetar dan suara tertahan, Fajar membuka mulut. Setiap sore saya jalan kaki, Ustadz. Bukan sekadar jalan-jalan. Saya menggendong tuyul. Makhluk itu harus saya bawa ke tempat di mana dia akan bekerja. Kalau saya tidak mengantar, mereka akan ngamuk. Ratri menambahkan dengan suara lemah, saya disuruh memberi mereka air susu. Biar kuat ikatannya. Katanya makin erat, makin banyak uang yang bisa diambil. Fajar melanjutkan, kami butuh uang cepat. Orang tua Ratri sakit keras di Kendari. Kami putus asa, Ustadz. Lalu datanglah Mbah Jarwo. Dia tawari kami jalan pintas. Kami disuruh menjalani ritual pesugihan tuyul. Ustadz Gara menarik napas panjang. Sorot matanya teduh, tapi tegas. Yang kalian ikuti bukan jalan manusia,
tapi jalan iblis. Dan iblis tidak memberi tanpa mengambil kembali. Kalian bukan cuma mengikat diri sendiri. Kalian telah mencelakakan warga satu desa. Ustadz Gara menoleh ke arah warga yang masih terdiam penuh emosi. Kalian ingin dihormati? Maka mintalah maaf kepada mereka. Sekarang juga. Fajar dan Ratri langsung bersimpuh di tanah. Kami minta maaf. Kepada seluruh warga desa Ponggok dan Ngerami. Kami menyesal. Kami siap menanggung akibatnya. Beberapa warga mulai meneteskan air mata. Yang tadinya marah, kini melihat sepasang suami istri muda yang jatuh terlalu dalam kejurang keserakahan. Ustadz Gara menunduk khusyuk sejenak, lalu berkata, kalau kalian sungguh-sungguh ingin tobat, saya akan bantu. Tapi ingat, memutus perjanjian dengan iblis bukan perkara ringan. Akan ada bayaran, akan ada resiko. Tapi itu satu-satunya jalan untuk bebas. Fajar dan Ratri mengangguk mantap. Meski ketakutan tergambar jelas di wajah mereka, tapi ada satu hal yang kini muncul, keinginan untuk berubah. Baik, kata Ustadz Gara. Malam ini, kalian ikut saya. Kita mulai proses pelepasan. Warga perlahan membubarkan diri, tak lagi dengan kemarahan, tapi dengan campuran lega, takut, dan harapan. Dan malam itu, pertarungan melawan perjanjian gaib akan dimulai. Malam itu angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Di sebuah surau kecil yang terletak di perbatasan desa Ponggok dan Ngerami, Ustadz Gara mempersiapkan ritual pelepasan perjanjian. Lampu minyak menyala redup, menambah suasana sunyi dan tegang. Fajar dan Ratri duduk bersila di tengah ruangan, keduanya mengenakan pakaian putih bersih. Wajah mereka pucat, namun terlihat mantap. Beberapa warga yang dipercaya hadir di luar bangunan, menjaga suasana agar tetap tenang. Segala sesuatu yang kalian lakukan atas nama iblis harus kalian akui dan tolak sendiri. Hanya dengan begitu ikatan akan mulai lepas, ujar Ustadz Gara dengan suara tenang tapi penuh wibawa. Ia menaburkan garam dan daun bidara di sekitar mereka, lalu membacakan doa-doa panjang dalam bahasa Arab. Getaran suara zikir memenuhi ruangan, menciptakan nuansa antara sakral dan mencekam. Fajar mulai berkeringat. Ratri mulai menangis pelan. Ustadz, mereka marah, bisik Ratri lirih. Jangan goyah. Kuatkan niatmu, jawab Ustadz Gara sambil terus melafalkan ayat-ayat ruqyah. Tiba-tiba, suara benda jatuh terdengar dari loteng surau. Beberapa warga yang berjaga di luar melihat pohon sekitar bergoyang hebat meski tak ada angin besar. Lampu minyak berkedip. Tapi Ustadz Gara tak terganggu. Ia terus membacakan ayat-ayat, kali ini lebih lantang. Fajar, ucapkan tobatmu. Dengan suara bergetar, Fajar menunduk dan berkata, saya Fajar, dengan sadar memutus semua ikatan pesugihan. Saya menolak semua perjanjian dengan jin dan iblis. Saya bertaubat kepada Allah. Saya mohon ampun. Ratri menyusul, dengan suara terisak, saya juga, saya menyesal. Saya tobat. Saya ingin hidup normal, bersih, tanpa tipu daya. Tiba-tiba tubuh Fajar terlempar ke belakang, menabrak dinding kayu. Ratri menjerit, tapi Ustadz Gara tetap tenang. Ia mengambil air yang telah didoakan dan memercikannya ke tubuh Fajar sambil membaca doa. Tubuh Fajar menggigil hebat, lalu diam. Nafasnya terengah. Ratri memeluknya sambil menangis. Sudah selesai. Ustadz Gara menutup Al-Quran di hadapannya. Malam itu, perjanjian dengan iblis diputuskan, tapi Ustadz Gara memberi peringatan keras. Tuyul-tuyul itu akan mencoba kembali. Mereka kehilangan majikan. Akan mencari tuan baru. Warga harus waspada, karena godaan dunia tidak pernah benar-benar hilang. Fajar dan Ratri dibawa ke rumah penginapan milik seorang warga untuk beristirahat. Wajah mereka tampak lelah tapi tenang untuk pertama kalinya. Malam belum berganti pagi. Udara di sekitar surau tempat Ustadz Gara berzikir terasa berat. Ustadz Gara masih duduk sendiri di dalam, bermunajat dalam hening. Tiba-tiba, suara desir pelan terdengar dari atap. Lalu seperti bisikan, suara-suara aneh menyusup ke dalam. Kami belum selesai. Kau yang memutus ikatan. Kau harus bayar. Angin mendadak berhembus kencang. Api dari lampu minyak berkedip liar, hampir padam. Daun pintu surau terbuka sendiri. Dari balik kegelapan,
sosok-sosok kecil bermata merah muncul. Tuyul-tuyul itu datang, tubuh mereka hitam legam dan licin, berjalan cepat seperti hewan. Tapi Ustadz Gara tidak bergeming. Ia mengambil segenggam garam dan air doa, lalu berdiri tegak menghadap mereka. Bismillahi tawakkaltu, alallah. La haula wala quwata illa billah. Tuyul-tuyul mendekat dengan geraman kecil. Namun saat Ustadz Gara mulai membaca ayat kursi dengan lantang, tubuh mereka mulai mengepul seperti terbakar dari dalam. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Satu persatu makhluk-makhluk itu berteriak melengking. Tubuhnya terbakar dalam cahaya tak kasat mata. Suara mereka bukan seperti manusia, tapi seperti besi digores dan kayu retak. Beberapa mencoba lari, tapi tak bisa keluar dari lingkaran doa yang Ustadz Gara ciptakan. Saat ayat selesai dibacakan, semua tuyul lenyap dalam percikan cahaya dan bau gosong aneh memenuhi udara. Surau kembali hening. Dengan napas teratur, Ustadz Gara menutup Qur'annya dan berdiri. Keesokan paginya, warga berkumpul di surau. Mereka ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Ustadz Gara berdiri di hadapan mereka, suaranya tenang tapi penuh makna. Setan dan iblis akan selalu datang dalam wujud yang kalian inginkan. Uang cepat, kekuasaan, kenyamanan. Tapi setiap hadiah dari mereka selalu ada harga yang lebih mahal. Jiwa dan kemanusiaan kalian. Jangan pernah membuka pintu kepada mereka. Karena sekali dibuka, menutupnya butuh lebih dari sekadar doa. Tapi juga penyesalan, keberanian, dan pengorbanan. Ingatlah, rezeki itu dari Allah. Dan tak ada jalan pintas yang membawa kebaikan, jika jalannya lewat dosa. Warga tertunduk. Beberapa menangis. Mereka tak hanya melihat kejadian gaib, tapi pelajaran besar tentang batas antara godaan dan kehancuran. Fajar dan Ratri akhirnya pindah dari desa. Mereka memilih hidup sederhana di tempat lain, memulai dari awal. Dan desa Ponggok kembali tenang. Namun, di salah satu sudut tembok surau, bekas gosong hitam masih tertinggal. Pengingat bahwa setan itu nyata, dan hanya bisa dikalahkan dengan iman yang teguh. Itulah kisah tuyul dari desa sebelah, sebuah pelajaran bahwa jalan pintas menuju kekayaan seringkali berujung petaka. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat, bahwa rezeki yang berkah hanya datang dari usaha yang halal. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk kisah-kisah misteri lainnya dari tanah air. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, hanya di Dongeng Rakyat.